Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 11 Mei 2023, tertulis dalam Amsal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat, jangan bergaul dengan mereka. Dalam bahasa Batak, unang mangiburu roham midahalak parjahat, jala unang mangapian roham, naing maralialehon nasida. Demikianlah firman Tuhan. Orang jahat bisa saja lebih sukses dalam pekerjaan, lebih kaya, bahkan lebih sehat dari orang yang baik. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat orang yang jahat lebih sukses dalam pekerjaan, lebih kaya dan lebih sehat? Bisa saja kita merasa iri kepada mereka atau tergoda untuk melakukan hal yang sama dengan orang jahat. Bahkan kita merasa dan berpikir bahwa tidak ada gunanya menjadi orang baik. Lebih baik menjadi orang jahat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak perlu iri kepada orang jahat. Sekalipun mereka lebih sukses dalam pekerjaan, lebih kaya atau lebih sehat dari kita. Mengapa? Pertama, karena kesuksesan dan kebahagiaan orang jahat hanyalah bersifat semu dan sementara. Kalau kita baca dalam Mazmur 92 ayat 8 dikatakan, apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Sekalipun saat ini kita melihat orang-orang jahat itu berlimpah dengan harta, sukses dalam pekerjaan dan sehat, tetapi pada akhirnya Tuhan akan menghancurkan mereka. Kehidupan dan kesuksesan orang jahat itu pada akhirnya hanyalah sebuah kesia-siaan. Dalam Mazmur 73 ayat 18 sampai 20 dikatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasanya mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Demikianlah pada akhirnya hidup orang-orang jahat. Kesuksesan dan kebahagiaan mereka pada akhirnya hanyalah sebuah kesia-siaan. Kedua, kita tidak perlu iri hati kepada orang jahat, sekalipun hidupnya lebih sukses dan lebih sehat. Karena iri hati hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Iri hati adalah salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan dalam hidup. Iri hati itu membuat hidup kita kehilangan sukacita dalam melakukan setiap pekerjaan kita, dan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita melihat seolah-olah Tuhan itu tidak adil dalam hidup ini. Dan pada akhirnya iri hati itu akan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan dan tergoda untuk melakukan hal yang sama dengan orang jahat. Iri hati itu hanya membuat kita hidup dalam kegelisahan. Iri hati itu hanya akan menghancurkan iman atau kerohanian kita, menghancurkan mental dan merusak kesehatan kita sendiri serta pekerjaan kita. Daripada kita hidup dalam iri hati kepada orang jahat, lebih baik kita fokus untuk mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan pekerjaan kita agar lebih sukses atau berhasil. Tetap berpikir positif serta membangun hidup yang bersyukur atas apapun yang ada pada kita. Dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil dan baik kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk hari ini melanjutkan aktivitas kami. Dan kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan lindungi kami dalam setiap perjalanan kami. Dan Tuhan kuatkan kami untuk melakukan setiap pekerjaan kami. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami tidak iri kepada orang jahat yang lebih sukses daripada kami. Tetapi tetaplah Tuhan teguhkan iman kami untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah kami yang adil. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Amin.